Presiden Joko Widodo menyebut bahwa jumlah kasus terbanyak, persentase kasus corona terbanyak ini ada di Pulau Jawa, sekitar 70% dari total kasus yang ada di tanah air. Kemudian juga jumlah angka kematian ataupun pasien yang meninggal akibat corona ini juga yang terbanyak dari Pulau Jawa, 82% dari jumlah pasien yang meninggal dunia. Saya ingin sebutkan ataupun kutip pernyataan Presiden dan juga permohonan ataupun instruksi Presiden Pak Kiai kepada tim gugus tugas. Untuk itu saya minta gugus tugas untuk memastikan pengendalian COVID di 5 provinsi Pulau Jawa betul-betul dilakukan secara efektif, terutama dalam waktu 2 minggu ke depan. Ini kesempatan kita mungkin sampai Lebaran harus betul-betul digunakan. Pak Kiai, tanggapannya mungkin menjelaskan instruksi Presiden ini. Iya, karena itu memang saat-saat yang rawan ya, karena ini adalah bulan Ramadan. Instruksi Presiden itu saya kira menjadi perhatian kita semua. Satu contoh misalnya tadi sudah kita diskusikan mengenai klaster-klaster baru yang justru itu akan sangat berbahaya kalau kita ada ketidakdisiplinan atau pelonggaran-pelonggaran yang disebut misalnya tadi klaster jamaah tabligh ya, yang mulai dari Goa yang sekarang sudah merembet ke daerah di Jawa Tengah. Saya kira kedisiplinan di daerah seperti itu penting karena sebelumnya juga sudah terjadi di Gereja Bethel Indonesia di Bandung ya. Nah, klaster dari gereja itu juga sudah menyebar juga. Itu saya kira juga harus dilakukan pengetatan. Dan yang tidak kalah penting sebenarnya ini adalah malam puasa yang sebentar lagi itu banyak ini berkaitan dengan spiritualitas Ramadan, di mana sebenarnya ada malam satu Nuzulul Quran, yang kedua malam Lailatul Qadar, dan itu ada tradisi ya, ada tradisi orang berkumpul iktikaf ya di masjid. Ini juga saya kira harus dijaga benar-benar supaya kita disiplin bahwa physical distancing ini harus betul-betul menjadi perhatian kita, dan sampai saat ini saya kira pengetatan untuk melakukan ibadah di rumah itu harus tegas. Kalau ini tidak dilakukan dengan tegas, justru disinilah saya kira salah satu persoalan-persoalan yang kemungkinan muncul. Jadi kesadaran masyarakat tadi yang dibilang oleh Pak Dr. Darmawan ya, di satu pihak, dan ketegasan pihak aparat pemerintahan itu juga menjadi sangat penting. Karena kalau tidak, maka apa yang kita lakukan dari awal sudah sedemikian rupa kita bikin berbagai gerakan, kebijakan dari pemerintah, pelaksanaan dari pemerintah, ada bantuan ini, lalu direspon oleh masyarakat dengan bagus, itu bisa menjadi tidak banyak berguna apabila di saat-saat seperti ini justru kita melakukan kelonggaran-kelonggaran dan ketidakdisiplinan. Saya kira itu menjadi salah satu kunci. Masyarakat juga punya penilaian tersendiri ataupun pendapat tersendiri mengenai hal ini. Nanti kita akan bahas lagi, Pak Kiai. Tapi kami akan terlebih dahulu menuju ke Pak Nurdin. Pak Nurdin tadi sudah mendengar ya penjelasan Pak Kiai bahwa memang pemerintah pusat akan memberikan dukungan terhadap segala kebijakan yang diterapkan oleh masing-masing daerah untuk bisa melaksanakan baik itu yang PSBB ataupun tidak menerapkan PSBB, tapi tetap menginstruksikan penjagaan jarak ataupun penjagaan sosial kepada warganya. Dengan dukungan tersebut, Pak Nurdin, kemudian bagaimana akhirnya penerapan PSBB di sana, termasuk juga untuk bisa membuat masyarakat lebih disiplin lagi menjalankannya? Ya Mbak, jadi kalau kita bandingkan di kota Makassar dengan daerah, sebenarnya Makassar yang PSBB, tapi kalau kita keliling, saya baru keliling 24 kabupaten Mbak. Saya melihat betul-betul begitu patuh sekali masyarakat di daerah itu. Dan masyarakat terus pemerintahnya bersatu betul-betul ya, bukan hanya berdiam diri di rumah, tapi pemerintah ini trackingnya begitu luar biasa. Maka pemerintah provinsi mengambil inisiatif. Jadi semua yang terkonfirmasi positif itu kita tarik semua ke Makassar. Jadi kita terutama yang tanpa gejala, ya termasuk yang dari klaster santri Magetan itu. Ini sekarang sudah ada di Makassar semua. Kita kemas dalam bentuk yang namanya duta COVID, ya. Kita buatkan program di hotel, terus diberikan gizi yang baik. Itu sudah ada 192 yang udah sehat, ya. Itu kembali menjadi edukator dan mengedukasi masyarakat di daerahnya. Nah, saya melihat kesungguhan ini sehingga kami bersepakat dengan seluruh kabupaten kota, semua yang positif, yang terkonfirmasi positif itu sekarang sudah ada di Makassar semua. Jadi hampir boleh dikata seluruh kabupaten itu udah bersih, ya udah bersih.
kecuali yang sekarang dilakukan tracking itu yang OTG itu, ODP ya. Nah, Baik. sehingga alhamdulillah kita sekarang ini boleh dikata udah mulai tenang gitu ya. Baik. Nah, Baik. cuman satu lagi klaster dari mahasiswa Arab Saudi. Kemarin itu kita jemput itu di bandara di Jakarta. Kita Baik. jemput, kita isolasi dulu di Jakarta. Sekarang udah tiba di Makassar, kita langsung isolasi. Jadi kita tidak lepas lagi. Baik. Kita punya pengalaman dengan klaster santri Al-Fatah Magetan itu. Iya, baik. Dari Pak Nurdin kita menuju ke Pak Ganjar. Pak Ganjar tadi Pak Kiai Mas Duki Badowi sudah menjelaskan juga bahwa 2 pekan terakhir ini masa-masa akhir Ramadan menjelang Lebaran ini merupakan masa-masa yang penting untuk diwaspadai karena mungkin juga masyarakat seperti yang tadi dikatakan ada yang masih ingin menjalankan ibadah secara berjamaah, kemudian masih ada yang nekat kembali untuk pergi keluar kota termasuk mudik dan juga merayakan Lebaran bersama keluarga ataupun beramai-ramai. Mengenai hal ini bagaimana Pak? Ya, kami sudah bicara dengan Majelis Ulama, ya. Tadi juga kebetulan sore kita bertemu dengan Majelis Ulama, sudah menyiapkan ketentuan, mari kita sholat Idul Fitri di rumah. Sudah ada guidance-nya, bahkan khotbahnya juga dibuatin yang sederhana begitu, sehingga setiap keluarga insya Allah bisa merayakan itu di rumah masing-masing, sholat Id di rumah bersama keluarga. Nah, untuk yang mereka ingin pulang mudik, kita selalu pantau, Mbak. Jadi kita punya kiper di tingkat desa, sehingga kalau yang lolos-lolos itu tetap aja dikarantina di tingkat desa. Semua kita openi begitu, terus kemudian kita briefing di sana. Kawan-kawan bupati, wali kota semuanya aktif banget, kawan-kawan kades perangkat aktif banget. Tentu mereka cukup lelah, cukup capek, maka yang siapapun yang mau mudik, yang melihat acara talkshow di TV One ini, tidak mudah loh, tidak mudah. Karena kalau Anda pulang, terus kemudian nanti kejar-kejaran tidak enak. Baik. Dan semuanya akan bisa merasa berbahaya. Maka kemudian lebih baik tidak mudik, nanti kita uruslah kehidupannya di tempat-tempat yang memang panjenengan semua merantau. Baik, Pak Ganjar terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk informasi dan juga himbauannya kepada masyarakat. Pak Nurdin Abdullah juga terima kasih, semoga sukses dengan pelaksanaan Terima kasih, Mbak Putri. pembatasan sosial yang ada di sana tentunya dan tidak ada lagi kasus yang meningkat. Termasuk juga tadi pengendalian dari para mahasiswa yang sudah kembali pulang dari luar negeri, belajar di Arab dan juga kembali ke kota-kota di Sulawesi Selatan. Sekali lagi terima kasih Pak Nurdin Abdullah dan juga Pak Ganjar Pranowo. Pemirsa, Terima kami kasih. masih akan Terima kasih. membahas mengenai hal ini di Apa Kabar Indonesia Malam, tapi sesaat lagi kami akan segera kembali.